Dicoba. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila tu'anih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala kembali memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali belajar bersama membahas sebuah kitab yang ringkas berkenaan dengan rukun Islam dan rukun al-iman. eh Pada pertemuan yang lalu, kita sudah masuk kepada pembahasan eh, puasa, ya. Ya, kita sudah sampai pada faedah puasa begitu ya. Maka kita masuk kepada faedah yang keempat. Silakan. Apakah ada yang mau jadi volunteer? Faedah puasa yang keempat. Benar, Ustaz. Oke, silakan. Bapak Rahmat Khairi. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala ar-rabi as-sawmu kafaratun lil khotoya wad dunubi fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fitnat fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Faedah saum yang keempat, saum sebagai penghapus atas dosa-dosa dan kesalahan dan dosa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rojuli itu ujian Fitnah satu. seorang laki-laki. Fitnah seorang laki-laki, Ujian ya, boleh juga ujian ujian. seorang lelaki. Ujian seorang laki pada keluarganya, hartanya, jiwanya, anak-anaknya, tetangganya, itu dapat dihapuskan dengan puasa dan sholat, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Baik, konteksnya adalah seorang suami atau bahkan seorang ayah, gitu ya. Kadangkala anak itu menjadi fitnah, ujian gitu kan. Ya, betapa banyak di antara kita gara-gara anak dia gak bisa sholat berjemaah di masjid. Banyak nggak kayak gitu? Anaknya rewel Banyak gitu Ustaz. ya. Akhirnya si bapak gak bisa sholat berjemaah di masjid. Nah, itu fitnah, ujian. Nah, maka untuk kafarohnya apa? Untuk membersihkan dosanya apa? Nah, bisa dengan puasa, sholat, sedekah, dan seterusnya. Sehingga amal soleh itu bisa menggugurkan dosa. Baik. Lanjut Pak Rahmat, yang kelima. Eh, Al-khamis, as-siyamu yurabbi al-insana ala sabri was-sidqi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sum syahrul sum
syahrul sabri Ramadana. Puasa dapat Berpuasalah. Itu kan sum. Nah, sum itu fina amr. Ya, dari artinya atas apa? Berpuasalah. asyamu yurabbi. Berpuasalah di bulan penuh kesabaran. Bulannya apa namanya? Bulan Ramadan. Ya, mumtaz. Jazakumullah khairan ya Pak Rahmat ya. Nah, Ustaz. Oh, ya, Iya. kurang satu nih, nabung. Asadis. Satu lagi. Ustaz. Asadis asyamu yaj'alul insana sahihal jasadi wa nafsi li hadithi ughzu tagnamu wasumu tasihu wasafiru tastaghnu. Puasa dapat menjadikan seorang insan itu sehat jasad jasadnya dan jiwanya berdasarkan hadis apa Ustaz? Ughzu. Ughzu. Berperanglah kalian. Kemana Ustaz? Ughzu, berperanglah. Oh, berperanglah. Tahnamu, maka kalian akan memperoleh ghanimah. Berperanglah niscaya kalian akan mendapatkan ghanimah dan berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Bersafar saja. Ya, Bersafarlah niscaya kalian akan mendapatkan apa? mendapatkan Kelapangan kekayaan. rezeki atau Mendapatkan kekayaan. kelapangan rezeki. Nah, Oh, baik. Saya punya sebuah buku gitu ya. eh Dua sebetulnya di bidang kesehatan ya. Satu alhemiah, satunya tasfiyah. Cuman yang tasfiyah ini belum selesai saya tulis. Jadi di buku itu saya menuliskan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap manusia itu sebuah mekanisme yang disebut autofagi ya, sebuah mekanisme kanibalisme di mana sel baik memakan sel jahat. Nah, kapan mekanisme autofagi ini efektif? Nah, menurut penelitian, mekanisme autofagi ini bisa optimal ketika seseorang berpuasa. Nah, makanya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ya, ya wasumu wasumu tasahhu. Ya, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Nah, itu. Nah, seringkali eh, kita baru menemukan faedahnya itu setelah berlalu waktu yang lama gitu ya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan rukunnya kelima, Hajju Baitillahi Al-Haram. Siapa yang mau jadi volunteer? Silakan Pak Nur. Tadi resen ya, Pak Nur ya. Baik, Ustaz. Oke, silakan Pak Nur. Yang kelima, Ar-Ruknul Khamis. Hajjul Baitillahil Haram. Ma ma'na haj? Ma ma'na al-haj? Al-haju lughatan al-qasdu wa syar'an. Qasdul Ka'bati li ada'il manasik fi makanin makhsusin wa fi zamanin makhsusin bifi'lin makhsusin. Alas, tarjum. rukun yang kelima. Hajju Baitillahil Haram. Haji menjalankan ibadah haji menuju Baitullah Al-Haram. Mana makna al-haji? Apa itu haji? Haji al-haju lughatan secara bahasa al-qasdu. Al-qasdu Al-qasdu bermakna al-ghayah. maknanya adalah tujuan. Naam. Wa syar'an dan secara syariat qasdul ka'bati liada'il manasik menuju Ka'bah liadai
dengan Untuk liada. mengerjakan manasik. Ya, untuk mengerjakan urutan-urutan ya, rangkaian-rangkaian manasik. Boleh sebut manasik aja gak apa-apa. Oh, manasik. Ah, manasik haji. Fi makanin makhsusin wa fi zamanin. Dalam uh, satu uh, tempat yang khusus, wa fi zamanin, dan waktu yang khusus, bifi'lin makhsusin, dan dengan kegiatan-kegiatan atau amal-amal yang khusus. Baik, lanjut Pak Nur. Makna umroh. Ma ma'na al-umrati? الأمرات لغة الزيارة، وشرعا زيارة الكعبة لل- للنسك للنسك، وهو الطواف والسعي والحلاقة، أو ل- أو أو ال- أو ال- Oh, taksir. أو تقصير. Apa makna umrah? Umrah secara lugah adalah ziarah, berkunjung. Wa syar'an, secara syar'i, ziarah al-Ka'bati linnas, berkunjung ke Ka'bah, linnas itu mana nasik? Ibadah. Berkunjung ke Ka'bah dalam rangka ibadah, wa huwa tawaf, dan juga tawaf, wa sa'ya, dan juga sa'i, wal halaqa, Potong rambut. potong rambut, atau Taksir. Atau taksir, memendekkannya. menggundul ya, memendekkan atau Memendekkannya. memendekkannya. Ya. Lanjut, saat Makanya kan Saudi punya aplikasi namanya Nusuk ya. Nah, itu dari kata nun sin ka tadi itu. nusuk. Baik. eh oke. Berikutnya siapa yang mau baca? Hukmul Hajj wal Umrah. Coba saya lihat dulu siapa yang rasakan ini. Pak Emen, silakan. Ma hukum haji, ma hukum haji umroh? Apa hukumnya haji dan umroh? Al haji wal umratu hukmuhuma wajibun marratan wahidatan fil umur. Haji dan umroh hukum keduanya wajib sekali di dalam seumur hidup. Liqauli ta'ala, karena apa Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah diwajibkan atas manusia haji ke rumahnya bagi siapa yang mampu menjalani jalannya. Wa qaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikan saja, Sempurnakanlah. sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Waliqaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala kataba alaikumul hajjah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian haji. Faqala al-aqra'u ibnu Hasib at-Tamimi, Kulu amin ya Rasulullah. Berkata al-Aqra bin Habis at-Tamimi, setiap Apakah umum setiap tahun wahai Rasulullah? setiap tahun ya Rasulullah. Fasakat, maka beliau diam. Faqala law qultu na'am wajadat thumma idan la tasma'un wa la tuti'un walakinnahu hujjatun wahidatun. Jika aku katakan ya, maka akan diwajibkan. Kemudian jika tidak, tasma'un, kalian akan mendengarkan, tidak akan mendengarkan, tidak akan menaati, tetapi
dia haji sekali saja gitu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Lanjut Pak Emir. Mata Mata fardhul hajj. mata faridul hajj, kapan diwajibkannya haji? Faridul hajju fi sanati tasi'ati minal hijrah. Diwajibkan haji pada tahun 9 Hijriah. Masya Allah, Mumtaz. Berikutnya, siapa yang mau volunteer? Oke, Pak Widya Kurnia. Halo, Assalamualaikum Pak Widya Kurnia Adi. Assalamualaikum. Oke. Halo? Oke, karena tidak ada respon, saya beralih ke Pak Wahyudi. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Tafadhol. Ma fawaidul hajj wal umrah? Apa faedah-faedah dari adanya haji dan umrah? Fawaidul hajj wal umrah katsiratun jalilah. Faedah haji dan umrah ada banyak. Minha diantaranya takfirul dzunub wa dukhulul jannah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, menghapus dosa dan juga memasukkan ke dalam surga. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah tukaffiru ma bainahuma. Antara umrah satu dengan umrah berikutnya itu mengampuni dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada bagi pelakunya balasan kecuali surga. Wa qauluhu man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan sabda beliau, barang siapa yang berhaji dan kemudian tidak melakukan rafas dan juga tidak melakukan perbuatan fusuk, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu baginya. Apa itu rafas? Berkata-kata keji. Hmm, kurang tepat. Coba. Atau yang lain mau bantu? Apa rafas yang dimaksud dalam konteks ini? Berkata jorok, Ustaz. Birahi. Ya, ungkapan-ungkapan atau bahkan isyarat yang mengarah kepada birahi ya, kepada istri atau suami. Kita kalau mengucapkannya ungkapan yang memancing birahi ke istri, halal atau haram nih? Hukum asalnya. Halal. Halal. Tapi ketika haji, nggak boleh. Gitu ya. Itu rafas namanya. Baik. Pak Wahyudi, lanjut Pak Wahyudi. Yang kedua, Al-thalith nafyul faqr. Asani. Oh ya, astagfirullah. Al-thani nafyul faqr. Yang kedua, mencegah dari kefakiran. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunuba kama yanfi al-kir khabath al-hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajj وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. Itu tabi'u, ikutilah ya Ustaz. Mengikuti ya. Mengikuti antara haji dan umrah. Karena di antara keduanya yanfiyanil faqra, bisa mencegah Karena kefakiran. keduanya Karena kedua bisa mencegah kefakiran. Kefakiran dan juga dosa-dosa. Sama sebagaimana kir ini apa ya Ustaz? Kir. boleh kita definisikan sebagai karat. Kara. Ya, boleh. Karat. Apa ya karat? Karat. Oh, karat. Nah, Karatan. ya. Mm. Oh, sebagaimana karat, ya, sebagaimana besi terlepas dari karat gitu lah saya Ya, Ustaz. boleh. Sebagaimana karat terlepas dari besi dan juga dari emas dan juga dari perak gitu lah saya. Hmm.
Walaysa lil hajjatil mabrurah, dan tidaklah haji yang mabrur itu kecuali pahalanya adalah surga. Masya Allah, jazakallah khairan ya, Pak Wahyudi. Oke, berikutnya yang mau baca siapa nih? Oh, Pak Wahyudi, kurang satu nih nanggungnya. Asal, Habisin. jelas sekalian. Asbal. Arruju' kaman waladathu ummuh. Dan kembali seperti seakan-akan baru dilahirkan oleh ibunya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Barang siapa yang menunaikan haji dan dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika menunaikannya seperti rafas tadi atau melakukan kefusukan, maka dia kembali sebagaimana ibunya baru melahirkan dia, itu Masya baru Allah, lahir. jazakallah khairan. Saya teringat uh, ucapan dari beberapa ini ya, pejabat gitu ya. Mereka mengerti faedah haji ya. Di antaranya adalah membersihkan dosa kita seperti kita baru lahir, gitu ya. Sehingga sebagai pejabat itu yang sehari-harinya bergumul dengan harta haram begitu, entah korupsi ya, entah suap, akhirnya mereka ya haji, gitu ya, berhaji pakai uang haram. Itu gimana tuh kira-kira tuh? Berhaji pakai uang haram. Bisa nggak mendapatkan faedah tadi, Pak ini, Pak Wahyudi? Tidak, Ustaz. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Allah Ta'ala alam ya. Kalau saya melihatnya, gimana bisa mabrur hazinya pakai uang haram? Gitu kan. Paling mentok, ya wallahu alam, kalau haji pakai uang haram nih, paling mentok mungkin antara dua. Allah nggak terima hajinya atau ya sekedar menggugurkan kewajiban. Wallahu alam. Banyak nih. Yang juga sebagai pejabat itu yang umroh ini rutin ya, karena mereka tahu ini uang haram nih, mereka pengen bersihkan uang haram ini ya. Korupsi 2 M, haji berapa lah udah halal kata mereka gitu. Ini subhat ya, Allah Ustaz. Saya juga pernah punya pasien gitu ya. Saya punya pasien, dia PNS lah di sebuah dinas gitu ya. Dia cerita dia mau tobat dari zina gitu ya. Terus dia bilang gini, tidaklah dia berzina kecuali dari uang haram. Memang uang haramnya mengerikan ya. Baik, kita lanjut kepada ya pembahasan yang baru. Nah, kita sudah selesai dari pembahasan rukun Islam. Nah, tapi sebelum kita lanjut kepada rukun iman, mungkin kalau ada pertanyaan, saya Apa persilakan. Ustaz? Izin Ustaz. Ya, silakan Bapak Emir. Eh, Ma makna tukafiru fi hadisin al umratu ila al umratu tukafiru ma bainahuma. Baik, konteks hadisnya adalah ya ibadah umroh ya, atau yang lebih mudah ya, puasa juga sama. Antara puasa itu ya menggugurkan dosa. Tapi dosa apa yang digugurkan? Nah, itu persoalannya. Wallahu alam yang rajih, dosa yang dapat digugurkan oleh ibadah atau amal soleh adalah dosa yang tidak berkaitan dengan hak orang lain. Nah, itu. Dosa yang tidak berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya gini, kalau misalnya ada seorang memfitnah si A misalnya, atau mengambil harta si A, gitu, maka nggak bisa nih, nggak bisa dosa tersebut
gugur dengan sendirinya melalui ibadah haji, umroh, puasa, dan seterusnya. Gak bisa. Cara dia menghalalkannya adalah minta maaf. Minta dihalalkan kepada orang yang dia zalimi. Adapun dosa-dosa yang berkaitan antara dia sama Allah Ta'ala, misal dia pernah berdosa melihat yang haram, dia pernah berdosa misalnya eh apa ya misalnya gak khusyuk sholatnya atau semacamnya, maka walaupun dia gak sempat tobat gitu ya, automatically gugur. Nah, makanya sebagian ulama malah lebih mengkhususkan hanya ya dosa-dosa kecil. Tapi wallahu alam, kalau saya berpandangan, hatta dosa besar pun juga bisa gugur. Ya, melalui ya, amal soleh. Tapi yang paling aman gimana ya? Yang paling aman kalau kita berbuat dosa besar, ya maka segera bertobat. Segera bertobat. Itu paling aman udah. Insya Allah Allah ampuni. Nah, ada pun dosa-dosa kita gak ingat nih. Nah, kadang kan kita buat dosa, kita ini ya, buat dosa tapi kita gak ingat gitu loh. Ah, misalnya lagi di jalan ya Bapak A di jalan bawa motor, terus dia melihat yang haram di jalannya, itu kan dosa kan. Nah, ini termasuk ya dosa kecil. Nah, insya Allah bisa dihapuskan dengan apa? Ibadah sholat, ya, ibadah umroh, ibadah haji dan seterusnya. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan dosa kecil sama dosa besar Pak Emir? Eh, di membedakannya Ustaz, Ya, diberikan yang dosa besar itu ada ancaman khusus gitu, Ustaz. Mumtaz, Masya Maksudnya, Allah, barakallahu fikum. Ya, gampang caranya, dosa besar itu berarti ada dalil yang menjelaskan tentang iqabnya, hukumannya di akhirat. Ya, misalnya kalau berjabat tangan sama wanita yang gak mahram, itu kan berat tuh sisanya. Makanya lebih ringan daripada ditusuk paku gitu kan. Zina misalnya, zina lebih parah malah. Ya, di dunia ada hadnya, derajam, wa'iyadzubillah. Ya, itu dosa besar. Baik, insyaallah jelas ya Pak Emin ya. Oke, kita lanjut. Al-faslu al-awwal, al-iman billah. Siapa yang mau jadi volunteer? Silakan. Ana Ustaz. Oke, Pak Wahyu apa Widya? Coba. Baik, Ustaz. Al-imanu al-faslu awal al-imanu billah. Bab pertama iman kepada Allah. Mal iman, apa itu iman? Al-imanu lughatan. Tasdiq. Iman secara bahasa adalah percaya atau membenarkan. Wa syar'an secara syar'i i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisani wa amalun bil hawarih Bijawareh. bil jawarih. Membenarkan dari hati, kemudian secara perkataan dan secara lisan, dan diikuti dengan perbuatan amal dengan anggota badan. Nah, ini kaidah penting teman-teman. Ini definisi yang paling komplit menjelaskan keimanan. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari tiga faktor ini, maka ya dia belum dikatakan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Pertama apa? Keyakinan di hati. Kalau kita berkaca kepada kasusnya Abu Talib, ya paman Rasulullah SAW, insya Allah kita husnudzon mungkin dia ya meyakini di hati dia, ya kita husnudzon ya karena hati gak ada tahu kan. Nah kedua, kaul yang ucapan. Nah ini masalahnya. Mungkin kalau Abu Talib
dia mengamalkan perjuangan ya, jihad bersama Rasulullah, menjaga Rasulullah gitu ya. Tapi dia nggak mau ngucapin, nggak mau mengucapkan kalimat syahadat. Maka ya belum dikatakan beriman. Dan itulah sebabnya mengapa sebanyak ulama ya menjelaskan salah satu ya nawaqidul Islam, pembatal keislaman adalah tidak mengerjakan sholat ya dengan sengaja. Karena apa? Karena masuk ke faktor wa amalun bil jawarih. Dia melaksanakan dengan ya anggota tubuh. Nah, sehingga eh, apapun alasannya, sebagian orang mencari hilah, mencari celah dengan mengatakan, oh dia nggak wajib sholat karena dia levelnya udah hakikat, ya, udah makrifat hakikat apa namanya, hakikatnya udah makrifat. Kalau kalian ya kaum muslimin yang awam masih syariat, maka wajib sholat. Kalau kami enggak, ya kata mereka kalau kami udah syariat, udah apa? Ma'rifat, ya, enggak butuh ya ibadah fisik. Nah, ini ya maka dikhawatirkan ya tidak terpenuhi uh, keimanan kepada Allah Jalla fi'ala. Wallahu a'lam. Lanjut, Pak Widya. Nah, Ustaz. Hal imanu yazidu wa yankus? Wa mad dalilul ala qaulik? Apakah iman itu bertambah dan berkurang? Apa dalilnya atas perkataanmu? Naam, al imanu yazidu wa yankus. Benar, iman itu bertambah dan berkurang. Daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mukminin itu adalah orang-orang yang ketika diingatkan kepada Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Masalah Mumtaz. Pak Widya, saya pertanyaan. Firqah apa yang mereka tidak meyakini keimanan itu bertambah atau berkurang? Hmm. Saya ulangi pertanyaannya. Firqah yang manakah di dalam Islam yang mereka tidak mengimani atau tidak mengakui bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan berkurang? Murji'ah, Ustaz. Kurang tepat. Oke, yang lain mau bantu silakan. Firqah manakah yang tidak mengakui bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan berkurang? Kalau nggak salah Jahmiyah, Ustaz, ya. Kurang tepat. Hanya nih yang khas nih. Ini akidah mereka nih. Mu'tazilah. Kurang tepat. Tinggal satu nih yang belum disebut nih. Tinggal satu firqah nih yang belum disebut. Syiah. Hah? Qadariyah. Lah. Enggak. Ayo. Qadariyah? Enggak. Enggak juga. Khawarij. Ini ya Khawarij. Khawarij. Mereka tidak meyakini keimanan itu bertambah dan berkurang. Ayo tahu nggak kenapa alasannya? Dan apa konsekuensinya? Ketika mereka tidak meyakini atau tidak setuju bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Apa konsekuensinya? Kalian tahu nggak konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Ayo, ada yang mau jawab? Salah nggak apa-apa. Yang penting Dampak, mencoba menjawab. ya, dampaknya mungkin hitam putih, Ustaz, ya. Ketika seseorang beriman, surga. Ketika tidak beriman langsung, ya. Artinya bukan imannya turun, tapi langsung
ketika dia katakannya langsung jadi kafir. Makanya Tuntas ya. jadi Sehingga dalam akidah Khawarij ya, nah inilah sumber ekstremisme mereka. Karena mereka tuh cuma hitam sama putih aja. Kalau ada orang yang melakukan maksiat, kata mereka nih, berarti dia lagi gak beriman nih. Kalau dia gak beriman, berarti halal darahnya. Itu ya kerusakan berpikirnya Khawarij. Ya, mereka nggak meyakini iman itu bertambah berkurang. Ya, nah inilah bahayanya. Inilah bahayanya. Baik, makanya kita lihat eh mereka ini gampang sekali mengobral apa takfir ya, pengkafiran gampang sekali, mudah sekali. Kita kalau lihat sejarah, bahkan sampai hari ini ya, ISIS yang ada di Suriah itu, bahkan secara terang-terangan mengkafirkan Presiden Ahmad Syarok, ya Presiden Suriah yang baru. Dikafir yang bayangin, orang yang membebaskan Suriah dari kekufuran malah dikafirkan, bahaya, gitu. Baik, berikutnya siapa yang mau jadi volunteer? Pak Widya ini masih satu konteks, bisa dilanjutin dulu. nah, Ustaz. Bima yazidul imanu wa bima yangkus. Dengan apa iman bertambah dan berkurang? Yazidul imanu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Baik, jadi kaedahnya teman-teman, dari kaedahnya, maka kalau kita lagi futur ya, futur itu apa ya, berkurang lah semangat untuk beribadah gitu ya. Maka kita jangan malah melakukan maksiatan. Wa'iyadzubillah. Kalau kita lagi futur, kita jangan malah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Makin drop keimanannya. Makin makin drop. Nah, makanya kalau lagi futur, ya, at least jangan lakuin kemaksiatan, tapi tetap jalankan ibadah wajib. Gitu. Itu paling minimal lah. Sambil cari environment atau lingkungan yang mensupport keimanan kita. Kayak gini, kita ini makhluk yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ya, sehingga kayak kala kalau kita sendirian itu ya eh, tidak sesemangat kalau kita bersama ya kelompok. Maksudnya bersama masyarakat gitu ya. Bersama teman-teman kajian misalnya, bersama di majelis ilmu. Nah, sehingga jangan pernah ya bagi pemuda, saran saya, jangan biarkan Anda itu ya bersendirian. Ya, kayak bahaya. Pemuda kalau dia sendirian itu bagaikan anak ayam yang lagi dipantau sama musang atau serigala gitu. Ya, mudah banget buat ditekam oleh syahwatnya, oleh kemaksiatannya. Makanya kalau pemuda itu ya gunakan waktunya untuk hal-hal yang positif di luar. Boleh dengan perkara dakwah itu paling bagus, atau minimal ya gunakan waktu luang itu untuk hal-hal yang produktif, ya entah cari cuan lah atau belajar, itu lebih bagus ya. Karena persoalan para pemudanya adalah ya waktu luang itu bahaya banget. Waktu luang kalau bagi pemuda itu pisau ya, ya pisau yang bisa apa mencelakai dia. Nah itu ya. Baik. Nah, kita masuk kepada ya rukun rukun dari keimanan. Boleh Anda Ustaz? Ya, silakan. Kam arkanul iman wa ma daliluha? Ada berapa rukun iman dan apa dalilnya? Arkanul iman sittah. Rukun iman ada 6. Wahia
Dan dia yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab. Al-imanu bil rusul, iman kepada rasul. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada yaumul akhir. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Daliluha hadithu Jibril hina sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Jibril ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Muhammad, mal iman?" Jibril berkata, "Ya Muhammad, apa itu iman?" Qala, Nabi berkata, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Baik, masalah mumtaz ya. Di antara firqah-firqah yang bermasalah dalam rukun iman adalah Qadariyah sama Jabriyah. Qadariyah sama Jabriyah ini dua kutub yang saling bertolak belakang ya, tapi sama-sama menyimpang. Sama-sama menyimpang. Ayo tahu nggak bedanya Qadariyah sama Jabriyah? Ayo, Coba Ustaz. silakan. Bapak siapa ini? Pak Wahyudi. Oke, Pak Wahyudi. Kalau Qadariyah itu mereka meyakini bahwa semua perbuatan manusia ini sudah berdasarkan kemauan Allah. Itu Adapun Qadariyah. ya, nanti tolong dikoreksi kalau salah ya. Oke, baik. Kalau Jabariyah meyakini bahwa semua tindak tanduk manusia ini yaitu atas kehendak dirinya sendiri. Allah nggak ada urusan. Baik. Oke. Cukup itu aja. Izin Lebih ke menambahkan Ustaz. Siapa yang Bapak Wahyudi ini atau siapa? Oh, Pak Eh, Wahyudi ya? ya, Oke. sepertinya kembali ke Ustaz yang disampaikan Pak Ah, Wahyudi tadi. betul. Kembali ke Pak Wahyudi ya. Jabriyah itu berpandangan ya. Mereka ini kan nggak punya kuasa, itu Jabriyah tuh. Sorry, kembali. Jabriyah itu, sorry, Jabriyah itu, Qadariyah itu, mereka meyakini mereka punya kuasa. Allah nggak punya kuasa. Itu Qadariyah. Paham? Qadariyah itu, mereka berpandangan mereka punya kuasa terhadap jalannya kehidupan. Sehingga mereka tidak meyakini yang namanya takdir. Kenapa? Karena mereka meyakini semua perbuatan mereka itu totally mereka yang memilih. Ya, nggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal itu. Nah, kutub kebalikannya adalah Jabriyah. Mereka malah meyakini manusia nggak punya kuasa. Totally itu semuanya Allah yang ngatur. Manusia nggak punya opsi memilih. Manusia bagi mereka itu ibarat wayang yang digerakkan itu loh. Gak punya kehendak untuk memilih. Nah, dua-duanya menyimpang. Dua-duanya menyimpang. Nah, pertanyaannya, dua firqah ini sebetulnya mereka membuat akidah yang menyimpang ini dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menyimpang, tetap menyimpang mereka. Tapi tujuan awal mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, mensucikan bagaimana yang mereka inginkan sebetulnya? Ayo bisa jawab nggak? Paham pertanyaannya, teman-teman? Anda coba Sar. Oke, Bapak siapa ini? Wahyudi lagi. Pak Wahyudi lagi, silakan. Lebih ke mungkin mensucikan karena mereka nanti akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi seakan-akan perbuatan jelek itu dosa itu
nggak pantas disandingkan kepada Allah. Ini mensucikan versi siapa dulu nih? Versi Qadariyah atau Jabriyah nih? Jabriyah. Versi Jabriyah. Mereka ingin mensucikan, gimana nih? Jabriyah kan berarti mereka nggak punya kehendak ya. Iya. Oke, Kan kalau Jabriyah berarti nggak punya kehendak. Orangnya nggak kan punya kehendak. ya kan kalau Jabriyah kan balik ya lagi. Nah, kembali Yang ke kalau Jabriyah. Qadariyah kali maksudnya. Ya. Oke. Berarti Qadariyah ini ingin mensucikan agar Allah tidak dinisbatkan kepada kemaksiatan yang ia lakukan. Gitu ya kan ya? Iya. Oke. Terus kalau Jabriyah gimana? Definisi pensuciannya. Gimana Pak Wahyudi? Jabriyah itu kan dia meyakini ya dia nggak punya kehendak. Semuanya Allah yang ngatur. Atau yang lain mau bantu nggak? Izin membantu diskusi Ustaz. Oke, Bapak Widya ya. Ya. Oke. Untuk Jabariyah, mereka berkeyakinan perbuatan kemaksiatan yang mereka laksanakan itu sesuai dengan takdir Allah Ustaz, yang sudah ditetapkan. Mereka ingin mensucikan Allah dari hal apa? eh Bahwasanya yang mereka lakukan sebenarnya sudah sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan Ustaz. Mereka beralasan seperti itu. Ya, mereka kan, ya itu betul. Mereka kan, nih, kalau kalau Qadariyah, dia ingin mensucikan Allah agar Allah tidak dinisbatkan kepada kemaksiatan kan. Itu kalau Qadariyah. Nah, kalau Jabriyah ingin mensucikan Allah dari hal apa? Hal-hal jelek apa nih? Yang ingin mereka jauhkan dari Allah Ta'ala. Gimana Pak Widya? Atau yang lain membantu yang lain? Silakan. Ada yang lain membantu? Oke. Nah, kalau Jabriyah, ya, mereka eh, ingin mensucikan Allah dari tuduhan bahwasanya Allah tidak berkuasa. Itu dia. Ya, Jabriyah itu ingin mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan orang-orang fasik bahwasanya Allah tidak berkuasa. Halo, suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Ada jelas ya nggak itu? Jadi itulah mereka yang semua firqah menyimpang dalam Islam, semua firqah yang menyimpang sebetulnya mereka punya niat baik versi mereka. Entah Khawarij, entah Murji'ah, entah itu Qadariyah, entah Jabariyah, dan seterusnya. Tidaklah mereka membuat akidah-akidah yang menyimpang kecuali karena didasarkan oleh niat baik mereka. Makanya sekedar niat baik kan cukup. Tapi butuh apa? Butuh mencocoki bagaimana ya perilaku para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, ini mereka buat akidah tapi akidahnya ini nggak ada nih ya diamalkan oleh para sahabat. Mengapa para sahabat yang menjadi acuan kita? Karena muridnya Rasulullah adalah para sahabat. Kalau para sahabat salah, pasti ya kalau mereka bingung ya, pasti para sahabat akan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga parameter kita adalah bagaimana pemahaman para sahabat. Apakah para sahabat meyakini hal yang sama dengan ya akidah yang menyimpang tersebut? Nah, makanya juga
ya terkait dengan misalnya penyimpangan terhadap asma wa sifat, ya yang mana sebagian besar kaum muslimin, ya sebagian mereka meyakini Allah Ta'ala tidak di atas aras. Ya, sebetulnya gampang aja. Mereka meyakini Allah di mana-mana kan. Zat Allah wa iyadzubillah gitu ya. Mereka meyakini zat Allah ada di mana-mana. Nah, sebetulnya solusi gampang. Kita tinggal kembalikan kepada para sahabat. Lihat nih, ada nggak para sahabat satu aja yang meyakini Allah ada di atas aras? Ya pasti nggak akan dapat jawabannya. Karena semua sahabat meyakini Allah ya tinggi di atas aras. Gitu ya. Jadi ya sebetulnya beragamanya sangat sederhana sekali ya. Kalau masalah akidah, masalah ibadah, ya kita tinggal melihat nih bagaimana perilaku dan amalan para sahabat. Gitu. Ada pun masalah wasilah, ya itu bukan masalah, gak ada masalah. Misalnya haji pakai pesawat, itu wasilah, gak ada soal. Dakwah melalui YouTube, itu wasilah, gak ada soal. Gitu. Oke, ini sisa 3 menit. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena kalau kita lanjut nggak cukup waktunya. Gimana? Sudah jelas? Nggak ada Izin, pertanyaan? izin. Oke, silakan. Bukan ke pertanyaan sih, lebih ke mungkin di lain waktu kalau Ustadz berkenan tolong jelaskan kepada kami letak-letak penyimpangan dari beberapa firqah-firqah itu Ustadz. Baik, Biar insya lebih Allah. Insya Allah pertemuan depan, ingatkan saya, pertemuannya akan datang, kita coba bedah ya. eh apa sih data penyimpangan firqah ini gitu ya. Insya Allah. Kita bahas secara ringkas insya Allah ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar itu dari Allah Ta'ala dan yang salah itu dari saya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.